Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa menjaga, mengawal, dan melawat hidup kami. Kami melangkah memasuki hari yang baru dengan segala rencana, aktivitas, tugas, dan setiap kegiatan yang hendak kami jalani. Namun kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun, mengarahkan, membimbing, menunjukkan kepada kami apa yang harus kami jalani dan lakukan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-8, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel, masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Perikop secara menyeluruh dari kitab Hosea pasal 11 adalah kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Kasih Tuhan ini digambarkan dalam kehidupan Nabi Hosea. Mengawali pemanggilannya, Allah berfirman kepadanya untuk kehidupan keluarganya, dalam hal ini mencari seorang istri ataupun mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Dan dari perkawinannya bersama dengan Gomer, ia melahirkan 3 anak. Yang anak-anak itu melambangkan apa yang sudah Israel lakukan dalam kehidupan mereka kepada Allah. Gambaran keluarga Hosea sebagai gambaran kehidupan Israel yang tidak setia. Hosea digambarkan sebagai seorang suami atau Allah, ini penggambarannya ya, sebagai Allah yang setia kepada rumah tangga istri, tetapi memiliki istri yang tidak setia dan suka ataupun senang untuk bergaul dan tidak menjaga kekudusan hidup rumah tangganya, digambarkan sebagai Israel. Nah, dalam penggambaran kehidupan rumah tangga Hosea, Allah mau menunjukkan kepada Hosea seperti itulah kehidupan Israel yang tidak setia kepada Allah. Tetapi dalam hal ketidaksetiaan Israel ini, sekalipun Allah kecewa, sekalipun Allah merasa dalam segala hal yang telah Allah buat kepada Israel dengan mengingatkan kepada Israel bagaimana penyertaannya kepada bangsa ini dari mulai keluar dari tanah Mesir sampai Israel masuk ke tempat yang Allah siapkan, sediakan tanpa mereka harus mengolah, tanpa mereka harus bekerja untuk mendapatkan segala sesuatu di dalamnya sebab semua sudah tersedia. Mereka hanya menikmati, tetapi kemudian Allah kecewa karena ketidaksetiaan Israel. Dan oleh karena itu Allah menyampaikan kepada Nabi Hosea tentang segala sesuatu yang harus Hosea nyatakan kepada bangsa ini. Dan sekalipun bangsa ini kedapatan dalam segala perjalanan kehidupan mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah tetap menyatakan kasih-Nya yang besar kepada bangsa Israel. Dan tema dari bacaan kita di dalam Hosea pasal 11 ayat yang ke-8 adalah Allah penuh belas kasihan. Allah penuh belas kasihan. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun. Itu terbukti sekalipun manusia berdosa, tetapi Allah rela mengutus anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dan dalam kemanusiaannya itu ia rela mati menebus dosa kita umat manusia. Itu menunjukkan kasih Allah yang benar-benar nyata, bukan lagi dalam sebuah gambaran hidup rumah tangga yang diperankan oleh Hosea bersama dengan Gomer, tetapi langsung Allah menyatakan kasih-Nya itu dengan anaknya Yesus Kristus. Kasih itu luar biasa dalam hidup kita, karena kalau tidak ada kasih Allah yang luar biasa bagi kita, maka kita mungkin akan terus mengalami maut, kematian dalam hidup kita. Dan kasih itu lalu kemudian memberikan kepada kita anugerah, kesempatan untuk kita membenahi kehidupan kita. Jangan berkaca dari kehidupan orang Israel yang sekalipun Allah penuh kasih, tetapi selalu dan selalu saja Israel tidak pernah setia kepada Allah. Tetapi mari dalam segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kasih-Nya itu, kita memanfaatkan, kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup
berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan? Tentunya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mendengar firman, membaca firman, bersekutu. Di situ iman kita akan timbul. Karena iman timbul karena mendengar akan firman Tuhan. Dan dengan demikian ketika kita memiliki iman yang tumbuh karena mendengar firman, maka firman itu akan menolong kita untuk dapat menjalani hidup kita. Dia akan menjadi suluh dan terang, menerangi jalan kehidupan kita, dan mengakibatkan kita tidak mungkin tersesat kalau firman itu limpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kasih Allah yang telah Ia berikan kepada kita, responi kasih itu dalam kesetiaan, ketaatan, dengan melakukan firman yang kita dengar dalam hidup kita. Jangan biarkan kekosongan itu ada dalam diri kita. Sebab kalau kita kosong dengan firman Tuhan, maka hidup kita hampa. Akhirnya kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Dan akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan, mudah disesatkan oleh rupa-rupa pergaulan dunia yang menawarkan kenikmatan, keindahan, tetapi pada akhirnya menjurus kepada kebinasaan. Kasih Tuhan telah kita terima dalam hidup kita. Kita responi kasih itu dengan hidup, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Dia akan senantiasa menunjukkan kepada kita hal-hal luar biasa yang oleh karena itu Ia menempatkan kita di dalam dunia ini. Selamat menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Ingat, kasih-Nya begitu dahsyat dan luar biasa bagi kita. Biarkanlah kasih-Nya terus bekerja dalam hidup kita, dan mari kita meresponi kasih itu dalam ketaatan hidup kita, melakukan firman-Nya, dan juga menyatakan kasih kita kepada sesama yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang kasih-Mu besar dan dahsyat bagi kami, sehingga melalui kasih itu kami terus diberi kesempatan demi kesempatan, anugerah yang luar biasa untuk kami menapaki hari-hari hidup kami. Dan Tuhan, di hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, supaya Tuhan pegang tangan kami, berjalan serta kami. Jangan biarkan kebodohan kami menguasai diri kami, jangan biarkan hawa nafsu dan kedagingan kami menguasai hidup kami, sehingga akhirnya kami dibutakan dengan segala sesuatu yang membuat kami binasa. Tetapi Tuhan pegang tangan kami dan ajarlah kami. Firman-Mu yang terus kami dengar, senantiasa itu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus yang penuh kasih. Kami sudah berdoa, ucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.